udah subuh ya, Bu. Ya sayang, tenangin diri kamu dulu ya. Habis itu kamu ambil wudhu, terus kita sholat subuh berjamaah. Ya. Bu, apa nggak sebaiknya kita bangunkan Kikan dulu? Siapa tahu dia mau sholat subuh bareng kita. Percuma. Kikan itu kalau dibangunin mana mau bangun. Nanti yang ada dia malah ngomel-ngomel. Siapa tahu kali ini berbeda, Bu. Mungkin aja Kikan mau dibujuk untuk bisa berjamaah bersama kita sekarang. Tadi ibu udah bangunin Tifa. Tetap aja dia nggak mau bangun. Ya sudah, sekarang kita sholat dulu. Nanti subuhnya kesiangan. Menjaga aurat itu adalah wajib hukumnya. Semua kulit dan tubuh yang terlihat itu harus kita tutupi, terutama apabila kita pergi keluar dari rumah ini. Karena sepatutnya kita sebagai wanita menjaga aurat kita. Maaf saja, saya mau nanya, gimana hukumnya jika seorang perempuan terlihat auratnya dan dilihat oleh seorang laki-laki yang bukan muhrimnya? Kita sebagai umat muslim, terutama wanita, wajib menjaga aurat kita. Maka dari itu Rasulullah bersabda, apabila ada wanita yang keluar dari rumah menanggalkan pakaian sehingga kulitnya terlihat oleh laki-laki lain, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah pencipta kita, maka kita harus mengerjakan segala kewajiban kita sebagai umat muslim dan juga menjauhi larangannya. Sholat, berzikir, bersyukur, zakat dan amal, itu selain kewajiban kita juga bisa menghilangkan kita dari stres. Gadis yang cantik, pintar, dan soleha ya, Bu. Iya bener, Bu. Tapi sayang, kecerdasan dan kesolehannya itu gak diimbangi sama kecantikan fisiknya. Iya bener. Coba aja kalau dia gak nekat nolongin saudara perempuan yang gak tahu diri itu, pasti gak akan terjadi kan, Bu? Tapi Ibu, Latifah itu kan pinter ngajinya, agamanya. Dia suka nasihatin kita. Tapi kok dia gak bisa nasihatin adik sendiri ya? Banget mukanya. Gue mau pulang sekarang. Loh? Terserah ya. Lo mau ikut gue tau nggak? Ntar dulu, itu partinya belum selesai. Ya udah. Lo lanjutin aja sama teman-teman yang so gaul itu ya. Tapi sorry, bukan buat gue. Aduh, lo tuh kenapa sih? Gue tuh nggak suka ya. Lo ikutin gaya hidup mereka. Jadi cewek yang nggak bener. Oh ya? Gue tuh nggak pengen lo kayak gini. Gue tuh pengen lo jadi cewek baik-baik kan. Aduh, stop ya. Lo tuh gak usah nyeramain gue lagi. Lo tuh lama-lama kayak nyokap gue tau gak? Ya bagus dong. Tanda gue peduli sama lo. Gue perhatian sama lo. Ngerti lo? Arman mau kemana? Tunggu. Ih. Ya Allah, ya Robbi. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Lindungilah adik hamba Kikan.
dimanapun dia berada. Berikanlah hidayahmu ya Allah. Dekatkanlah dia kepadamu ya Allah. Ya Allah, lindungilah keluarga hamba. Karena hanya kepadamu lah hamba bisa meminta pertolongan. Dan hanya kepadamu lah hamba bisa mengadu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibu, dari mana kamu? Jam segini baru pulang. Ibu nggak perlu tahu. Enak aja kamu ngomong bukan urusan ibu. Ibu berhak tahu kamu pergi kemana, sama siapa. Bu, gak usah marah-marah dulu bisa nggak sih? Kikan tuh baru selesai kerja kelompok. Kalau nggak percaya tanya aja sama teman-teman Kikan. Bukan itu masalahnya. Iya terus apa, Bu? Penampilan kamu bukan kayak perempuan baik-baik. Iya terus aku mesti kayak gimana? Mesti berpenampilan kayak Kak Latifah gitu? Iya. Bu, Ibu nyuruh aku ngikutin gaya hidupnya Kak Latifah. Aku sama Kak Latifah itu jauh berbeda, Bu. Udah kayak langit sama bumi. Lagian Kak Latifah tuh gak bisa jadi seperti aku karena dia tuh sadar kalau dia itu gak bisa narik hati lawan jenisnya. Astagfirullahaladzim. Kamu sadar gak sih sama apa yang udah kamu ucapkan? Aduh Bu, udah deh. Aku tuh capek dinasihatin sama Ibu terus. Kikan, kamu itu seorang perempuan muslimah. Kamu tahu gak sih bagaimana seharusnya bersikap perempuan muslimah itu? Hah? Jangan kayak perempuan liar begini. Peduli apa sih Ibu sama aku? Perasaan dari dulu Ibu tuh gak pernah deh peduli sama aku. Terus buat apa sekarang aku dengerin omongan Ibu? Kamu, Kikan, Ibu, ada apa sih kok ribut-ribut gini? ini adik kamu tuh mah bener-bener udah keterlaluan. Yang dipikirin cuma dirinya sendiri. Gak mikirin perasaan ibu, gak mikirin perasaan kamu. Iya Bu, Kikan, sebenarnya Ibu sama Kakak tuh khawatir sama keadaan kamu. Kita takut ada apa-apa sama kamu. Sejak kapan kalian itu peduli sama aku? Bukannya dari dulu kalian berdua itu cuma sibuk sama urusan kalian masing-masing. Sibuk sama diri kalian masing-masing. Dan kamu Kak Latifah, gak usah suci deh. Kakak ngaca aja sama diri kakak sendiri. Kayak apa diri kakak? Ajar kamu. Ibu, astagfirullah, Ibu. Istighfar Bu, Kikan. Ibu tenang dulu Bu, sabar, Bu sabar. Kenapa sih? Selalu aja Latifah yang benar dan selalu aku yang salah. Kan? Bu, Kamu ini mau sekolah apa nge-mall? aduh Bu, please deh jangan norak Bu. Ibu bisa nggak sehari aja, sehari Bu, nggak marah-marah. Gimana ibu nggak ngomel sama kamu? Lihat penampilan kamu kayak begini. Ibu ngomel juga demi kebaikan kamu. Ibu nggak suka. Kan ibu juga malu sama Allah kalau nggak bisa ngedidik kamu, nak. Kikan ini udah besar Bu. Kikan tahu mana yang baik dan enggak.
Kikan kan berhak milik kehidupan Kikan nantinya. Tapi bukan dengan begini caranya. Hah, bikin malu aja. Bener. Ih, nggak mau. Ih, Ditutup aja ya. Bikin malu aja sih. aduh Bu. Ini lepas nih semuanya. Ih, udah. Ya, udah deh Bu. Ibu tuh bisa nggak sih berhenti beda-bedain aku sama Kak Latifah? Bu, aku udah pernah bilang, aku sama Kak Latifah ini jauh berbeda. Aku sama Kak Latifah ini nggak bakalan bisa jadi sama, Bu. Lagian perempuan cacat kayak dia kenapa nggak mati aja sih, Bu? Bikin malu aja. Tampar terus, Bu, tampar terus. Tampar sampai Ibu puas. Bu, kenapa sih, Bu? Dari dulu Ibu sama Bapak tuh gak pernah ada yang adil. Ibu sama Bapak tuh selalu belain Kak Latifah. Kenapa, Bu? Karena dia kakak kamu. Coba itu. Ada satu hal yang kamu gak akan pernah tahu. Kamu gak akan pernah tahu bagaimana pengorbanan kakak kamu terhadap keluarga kita. Kepada kehidupan kita. Cukup, Bu. Aku muak dengar semua itu, Bu. Ibu bilang aja, Ibu terus terang kalau Kak Latifah itu iri sama aku. Kak Latifah itu iri sama aku karena dia itu cacat. Dia itu malu sama kekurangannya, Bu. Iya kan? Stop! Terlaluan kamu bicaranya. Ibu, jangan buat sampai rumah, Bu. Punya semua emosi, Bu. Biarin nih, ibu kasih pelajaran. Kamu jangan emosi, Bu. Ibu istighfar, Bu. Dia gak tahu apa yang dia ucapkan ini udah nyakitin hati kamu, nak. Udah bener Latifah, Bu. Latifah sama sekali gak sakit hati sama apa yang Kikan bilang. Bahkan Latifah merasa Kikan benar. Maksud kamu apa, nak? Udahlah, Bu. Nggak ada yang perlu dibahas lagi. Yang Latifah mau adalah Kikan dan Ibu akur. Jangan ada emosi kayak gini lagi. Ya, Bu. Kikan, maafin Kak Latifah ya. Karena kakak, kamu jadi korban kayak gini. Ibu, astagfirullah, Ibu. Mana pun kurang ajar, semakin hari semakin kurang ajar. Dia udah kurang ajar sama ibu dan kurang ajar sama kamu. Ibu denger, Bu. Ibu nggak akan mudah untuk membuat Kikan sadar akan kesalahannya. Kita harus sabar, tapi Ibu nggak boleh emosi kayak gini ya, Bu. Kamu selalu aja bisa menenangkan hati ibu. Ibu bahagia banget punya kamu, nak. Latifah lebih bahagia lagi punya Ibu. Kikan, apa yang dibilang ibu lo tuh benar. Lo tuh gak semestinya ngelawan dia. Bahkan lo gak pantas buat ngelawan dia, Kikan. Dia itu ibu lo. Lu tuh ya, sama aja kayak nyokap gue. Sukanya ngebelain perempuan cacat itu aja. Astagfirullahaladzim. Kikan, lo gak boleh kayak gitu. Lo gak boleh ngerendahin dia. Bagaimanapun, dia itu tetap kakak lo, Kikan. Agak sama kata-kata lu tuh udah sama kayak Ustadz, tau gak? Gak pantas. Astagfirullah. So lo tau ya, gue tuh bisa dapetin cowok yang lebih tampan dan lebih tajir daripada lo, tau gak? Udah stop. Berhenti, dibilangin berhenti. Kikan, gue bisa jelasin. Kikan. Astaga. Kikan. Kikan, tunggu sebentar. Lo mau kemana? Bukan urusan lo, urusin aja diri lo sendiri. Kikan. Kikan. Astagfirullahaladzim, Kikan. Susah banget sih tuh anak dibilangin. Halo? Iya, Lukman. Umi sama Abi sudah mempersiapkan segala-galanya untuk kamu. Iya, Umi. Sebentar lagi Lukman sampai rumah. Sebenarnya Umi sama Abi ingin membicarakannya setelah kamu pulang, tapi kok rasanya nggak sabar ya. Jadi Umi sampaikan sekarang. Soal apa itu, Umi? Tentang pertunangan kamu sama anaknya Ibu Maryamah. Kan kita udah pernah bicarain waktu itu ya. Iya, Umi. Insya Allah. Kalau soal itu, Lukman sudah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
Syukur alhamdulillah kalau begitu ya nak ya. Assalamualaikum. Kenapa sih semua orang selalu aja ngebelain Kak Latifah? Apa coba keistimewaannya dia? Cantik enggak, seksi enggak, cacat iya. Astagfirullah. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Sang Pencipta ada untuk kita, hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Astagfirullah. Ya ampun, itu kan Lukman. Makin ganteng aja tuh orang. Kikan, kamu gak apa-apa kan? Kikan, kamu gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Ayo. Aku minta maaf atas kesalahan supir aku. Dia gak sengaja. Karena tiba-tiba melihat kamu melintas. Enak aja minta maaf. Pokoknya kamu sama supir kamu itu udah salah. Nih, lihat tuh. Jadi berantakan kan, jadi kotor kayak gini kan. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Iya, aku akan tanggung jawab. Aku akan ganti semua kerugian kamu. Oke, kalau gitu kamu harus nganterin aku pulang. Karena nggak mungkin nih, aku pulang dengan keadaan kayak gini. Kotor banget, jijik. Iya, aku antar kamu ke rumah. Ayo. Oke. Coba kamu tolong cek ya baju yang mau ada kelelawar, apa masih ada di stok? Ya, masih aja. Udah dong, nanti bangun. Cantik banget anak kita ya Pak. Iya Bu, mirip sama kamu. Bapak bersyukur sekali. Setelah 13 tahun lamanya kita menunggu kehadiran bayi di tengah-tengah keluarga kita, akhirnya Allah memberi juga ya Bu. Iya Pak, alhamdulillah. Latifah juga pasti senang sekali bisa memiliki adik.
Anak ini anugerah terbesar dalam keluarga kita, dan kita akan menjaga sebaik-baiknya. Ya, iya pasti dong, Pak. Oh ya, Bapak udah siapin nama belum? Ya sudah ya Bu, nama anak kita tuh cantik banget. Kikan Namira. Kikan Namira. Ibu suka nama itu, Pak. Cantik, secantik bayi kita ini. Apakah sikapku dan almarhum suamiku selama ini salah? Kalau kami lebih memperhatikan Latifah daripada Kika. Subhanallah. Jadi rumah ini yang kamu maksud, Nak? Iya, Bu. Alhamdulillah. Ibu Hamidah memberikan rumah ini pada Latifah. Karena sebelum beliau meninggal, menurut beliau, Latifah yang mengurus beliau pada saat sakit. Hingga akhirnya Ibu Hamidah meninggal. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau sudah mengganti rumah kami yang terbakar dulu dengan rumah baru ini, ya Allah. Iya sih, Bu. Tapi nggak sebagus dan nggak sebesar rumah kita dulu. Tapi kita harus tetap bersyukur, Nak. Sebelum ini kan kita tinggal di rumah kontrakan yang kecil. Kalau saja Latifah tidak punya majikan sebaik Ibu Hamidah, kita masih tinggal di rumah kontrakan yang sempit ini. Aduh, udah deh, Bu. Males bahasnya. Nen masuk, udah capek nih mau tidur. Iya, Kikan. Mari, Bu. Ya, Nak. Latifah selama ini sudah berkorban untuk aku dan Kikan. Bahkan dia rela mengorbankan waktunya, mengorbankan masa mudanya untuk bekerja demi membahagiakan aku dan Kikan. Ya Allah. Salahkah aku, ya Allah, kalau aku lebih merugikan dia? Aku lupa memberitahukan Latifah kalau hari ini Lukman akan pulang. Ya Allah. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu Hajah Bona pernah membicarakan hal ini sama Ibu. Beliau menginginkan setelah Lukman pulang dari pesantren, kalian bisa merekatkan hubungan kalian ke dalam jenjang pertunangan. Tapi, Bu, Latifah malu, Bu. Latifah merasa gak cocok untuk jadi pendampingnya Mas Lukman. Istighfar, Nak. Kamu gak boleh ngomong seperti itu. Kamu kan pernah bilang sama Ibu kalau Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Tifa, Ibu mau lanjutkan lagi pekerjaan Ibu. Kamu baik-baik ya, Nak, jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, hamba merasa tidak pantas jika harus berdampingan dengan sosok rupawan seperti Mas Lukman. Ampuni hamba, ya Allah. Hamba sadar siapa hamba dan siapa Mas Lukman.
Thank you ya. Ya udah kalau gitu, aku permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari siapa? Enggak apa-apa. Aku permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang namanya hilang satu tumbuh seribu. Hilang Arman, muncullah Lukman. Udah ganteng, tajir lagi. Gue tau banget keluarga Haji Muin. Dia tuh kan orang terkaya di kampung ini. Kayak gue harus dapetin dia. Semuanya Umi serahkan sama kamu, Lukman. Apakah kamu setuju sama niat kami? Iya, Lukman. Kami berharap kamu mendapatkan jodoh yang baik. Sesuai dengan ajaran Nabi kita, Muhammad SAW. Carilah pendamping yang beragama, agar keberkahan selalu ada sama kamu. Iya, Abi. Iya, Umi. Insya Allah, Lukman siap bertunangan dengan Latifah. Syukur, alhamdulillah. Umi bahagia sekali, nak. Ya, Bi. Satu hal lagi, Lukman. Jangan pernah memandang wanita dari kecantikan lahirnya saja. Karena kecantikan dari luar bisa saja menipu. Maka dari itu, kami memilih Latifah sebagai pendamping kamu. Dia memiliki kecantikan yang jarang dimiliki oleh wanita lain. Akhlak dan kepribadiannya sangat luar biasa, mengagumkan. Memang sudah lama Lukman mengagumi kepribadian Latifah. Latifah adalah gadis impian Lukman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, amin. Apa? Ibu mau jodohin Kak Latifah sama Lukman. Ibu nggak salah. Ibu merencanakan ini sudah sejak lama, Kikan. Bahkan orang tua Lukman sendiri yang minta kepada ibu. Dan Lukman serta kakakmu Tifa sudah bersedia kok. Aku nggak percaya, Bu. Mana mungkin sih cowok sekeren dan setampan kayak Lukman mau dinikahin sama perempuan cacat kayak Kak Latifah? Kika, jaga sikap kamu. Jangan pernah sekali-kali kamu menghina apalagi merendahkan kakakmu. Bu, kenyataannya emang Kak Latifah itu cacat kan? Emang ibu gak malu ya? Nikahin dia sama orang berkelas kayak Lukman. Ibu justru malu kalau memilih kamu jadi pendamping Lukman, nak. Karena kamu benar-benar bukan perempuan muslimah sejati. Dan kamu ingat ya, kecantikan akhlak jauh lebih penting. Dan akhlak kakakmu jauh lebih mulia daripada kamu. Tapi aku juga punya satu kelebihan, Bu. Yang Kak Latifah nggak punya. Jadi Ibu harus tahu itu. Pokoknya, apapun yang terjadi ke Latifah itu nggak boleh tunangan apalagi nikah sama Lukman. Karena Lukman itu cuma punya gue. Dan yang berhak untuk menemani keturunannya Haji Muin itu cuma gue.
Pokoknya gue harus nyari cara nih. Gue tahu. Jayu min dunillahi aushana shumwa zahoir sadaqallahul azim. Kikan, ada apa? Gue kesini karena mau ngasih tahu sesuatu sama lo. Mau ngasih tahu apa? Gini ya, lo kan mau menikah sama Mas Lukman. Kira-kira ya, lo pantas nggak ngedampingin cowok tajir dan seganteng Mas Lukman? Lo lihat diri lo di situ. Itu lo tanya sama diri lo sendiri ya, pantas nggak lo itu menikah sama orang sesempurna Mas Lukman? Akan sama perempuan cacat itu, kamu sadar gimana orang-orang di luar bakalan hina kamu kalau kamu lebih milih dia dibanding aku? Hidayah akan pernah jauh untuk kita. Jodohin kakak lo yang cacat itu sama cowok yang lu suka. Hah? Gak salah kan? Lagian, emang si Cogan itu mau sama kakak lo yang... Ih, gue aja geli deh ngeliat wajah kakak lo itu. Emang lo berdua pikir gue ini gak jijik sama dia? Jijik banget tau. Makanya dia bete banget. Gimana caranya coba biar gue bisa dapetin Lukman? Berpikir. Tunggu. Gue punya ide. Apaan? Sini. Jadi adik-adikku sekalian, hendaklah kita selalu bersyukur pada Allah. Maka Allah akan selalu menambah nikmatnya. Dan jangan pernah sekali-kali kita kufur terhadap nikmat Allah. Ingat, Allah akan melaknat yang tidak pernah bersyukur. Seperti hadis Rasulullah yang berbunyi, orang yang pertama kali dipanggil Allah masuk surga adalah orang yang pandai memuji Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi adik-adikku sekalian, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sekarang mari kita bersolawat. Sholat Rasulillah, sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kesempatan gue buat deketin Lukman. Kemon Kikan, lo pasti bisa. Kikan? Kamu
Permisi. Lukman, aku mohon. Emangnya kamu mau apa? Dinikahin sama kakakku yang cacat itu? Dia itu nggak pantas buat laki-laki sesempurna kamu. Kamu harus tahu, Ki. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Iya, tapi... Aku rasa semuanya sudah jelas. Aku nggak mau kita berdebat soal ini. Dan aku nggak mau timbul fitnah. Maksud kamu? Kamu tahu sendiri kan? Kita hanya berdua dan gak ada orang lain. Dan kamu tahu itu artinya apa? Seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu dilarang berdua. Aku harap kamu bisa mengerti, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu aja Kak Latifah yang menang. Kenapa sih selalu Kak Latifah, Kak Latifah? Sudahlah Latifah. Kamu gak usah mikirin perkataan Kikan. Tapi kata-kata Kikan tuh benar, Mas. Kamu jangan mikirin masalah ini. Itu gak penting buatku. Tapi ada baiknya kalau kita mendengar apa kata-kata Kikan. Karena aku juga gak mau kalau Mas menyesali semua ini di kemudian hari. Insya Allah aku tidak akan menyesal. Aku memilih kamu sebagai pendamping hidupku. Atas dasar cinta. Dan aku yakin, ketulusan hatiku memilih kamu akan diridhoi oleh Allah. Tante. Waalaikumsalam. Kikan? Tante, Kikan boleh ngomong sesuatu nggak sama Tante? Oh, boleh, boleh. Ayo, silakan masuk yuk. Ayo masuk, Kikan. Siapa yang datang, Umi? Kikan? Iya, tadi Kikan bilang ada yang penting mau dibicarain sama Umi. Astagfirullahaladzim, Kikan. Kamu serius dengan apa yang kamu katakan tadi? Serius, Mas. Aku yakin kamu adalah laki-laki yang tepat buat aku. Tapi itu nggak mungkin, Kikan. Kenapa? Aku sudah menemukan pendamping hidupku. Dan itu bukan kamu, Kikan. Tapi Kak Latifah nggak pantas mendampingi kamu. Aku yang pantas. Tidak pantas menurut kamu. Tapi pantas menurut aku. Tapi Kak Latifah itu perempuan yang menjijikan. Dia cacat. Dia gak secantik dan gak semenarik aku. Bahkan teman-teman di sekolah aku mengidolakan aku. Termasuk di kampung ini. Astagfirullahaladzim. Dan kamu bangga soal itu? Kenapa enggak? Kika, kecantikan dan daya tarik seseorang tidak semata-mata dinilai dari penampilan fisik semata. Karena itu tidak bersifat abadi. Kamu memang cantik dan menarik. Tapi aku lebih melihat Latifah perempuan yang sesungguhnya. Yang memiliki sesuatu yang tadi kamu sebutkan. Kamu udah dibutakan sama perempuan cacat itu. Kamu sadar? Gimana orang-orang di luar bakalan hina kamu kalau kamu lebih milih dia dibanding aku? Astagfirullahaladzim. Aku sama sekali gak peduli perkataan orang. Aku hanya peduli penilaian Allah terhadap pernikahanku. Nggak lebih, Kika. Tega kamu mau tolong aku. Tega. Kika. Jangan lagi-lagi dia kau diri.
Ada apa Latifah? Mas Lukman, ada yang Latifah ingin bicarakan. Mas Lukman ada waktu sebentar? Insya Allah. Ayo. Mas memikirkan lagi niat Mas untuk menikahi aku. Karena aku cuma perempuan yang gak pantas untuk bisa mendampingi hidup Mas Lukman. Astagfirullahaladzim Latifah. Kenapa kamu bicara seperti itu? Itu sama artinya kamu tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ke kamu. Maafin aku, Mas. Tapi kalau sampai pernikahan ini terjadi, Kikan adik aku pasti terluka. Karena dia benar-benar mencintai Mas Lukman. Tapi Latifah, cinta itu tidak bisa dipaksakan. Aku memang menyayanginya dan mengaguminya. Tapi perasaan itu tidak lebih sebagai perasaan kakak kepada adiknya. Latifah, tidak semua cinta dinilai dari penampilan fisik semata. Karena cinta adalah suci yang harus dirasakan dengan perasaan yang tulus. Karena Allah menurunkan cinta dengan segala keindahannya. Dan satu hal lagi Latifah, aku mencintaimu dan menjadikan kamu sebagai istriku. Itu murni karena Allah. Allah yang sudah menuntunku untuk memilih kamu. Ya sudah, sekarang sebaiknya aku antar kamu pulang. Pokoknya kalau gue nggak bisa dapetin Lukman, lo juga nggak boleh dapetin dia. Kikan? Assalamualaikum Kikan. Kak tolongin aku kak, tolongin aku. Masya Allah Kikan, kamu kenapa? Kok sore kayak gitu? Kak harus bebasin aku dari sini. Kakak kesini sekarang ya. Aku mohon sama kakak. Kamu jelasin, kamu ada di mana dan kamu kenapa? Tadi itu ada orang jahat, terus mereka nyulik aku. Mereka sekarang bawa aku ke gubuk tua kak yang ada di ujung kampung. Tolong kak bebasin aku, kakak kesini ya. Aku takut banget kak. Yaudah, kakak sekarang sana ya. Kamu tenang ya. Iya kak, makasih ya kak. Kak, tapi aku mohon sama kakak. Kakak jangan bilang sama ibu, soalnya aku nggak mau ibu sampai sedih. Iya Kikan, kakak akan nyelamatin kamu. Kamu tenang ya. Pokoknya kakak akan nyelamatin kamu sekarang juga. Iya udah kak, makasih ya kak. Ya Allah, aku harus nyelamatin Kikan sekarang. Jebakan gue berhasil. Sekarang gue tinggal ngejalanin satu rencana gue lagi. Apa benar gubuk tua ini yang dimaksud oleh Kikan? Kok pintunya nggak kekunci? Kikan? Kikan? Kamu di mana Kikan? Lo pikir gue nggak sakit hati waktu tahu Lukman itu lebih milih perempuan cacat kayak lo dibanding gue? Tidak akan pernah jauh untuk kita. Tidak akan pernah jauh untuk kita.
Bu. Kenapa? Kaget ya? Kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku? Kenapa, Kikan? Kenapa lo bilang? Harusnya lo tuh nanya sama diri lo sendiri. Kenapa selama ini lo tuh jadi benalu di hidup gue? Maksud kamu apa, Kikan? Maksud kamu apa? Karena gue sakit hati. Lo rampas semua yang harusnya jadi milik gue. Kasih sayang orang tua gue, perhatian mereka, bahkan laki-laki yang gue cintai. Masalah Kikan, aku gak pernah ngerebut siapapun dari hidup kamu. Lo pikir gue gak sakit hati waktu tahu Lukman itu lebih milih perempuan cacat kayak lo dibanding gue? Dan yang lebih sakitnya lagi, waktu gue dengar satu hal yang bikin gue sadar, kenapa selama ini orang tua gue kurang perhatian sama gue. Kamu dengar apa, Kika? Sebenarnya ada rahasia yang selama ini ibu simpan rapat-rapat dari kamu dan juga Kikan. Rahasia apa, Bu? 8 tahun kami merindukan kehadiran seorang anak. Selama itu pula kami terus berusaha dan berdoa. Rupanya Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah daripada apa yang kami harapkan. Kok saya seperti dengar suara tangisan bayi, Pak? Iya, Bu. Kedengarannya dekat rumah kita. Ayo kita cek keluar, Pak. Kita periksa sekeliling rumah kita. Ada suara bayi. Astagfirullahalazim. Bayi, Bu. Ya Allah. Bayi siapa, Pak? Bapak juga nggak tahu, Bu. Kasihan sekali. Lucu sekali bayi ini, Pak. Cantik lagi. Tapi, Bu, kita kan nggak tahu siapa orang tua dari bayi ini. Dan kita kan juga nggak tahu siapa yang sudah menaruh bayi itu di depan rumah kita, Bu. Iya, Pak. Ibu juga nggak tahu. Tapi ibu nggak tega ngeliat bayi ini kedinginan di luar. Ya Allah. Pak, kayaknya dia kehausan. Ibu akan kasih dia minum, Pak. Ibu akan kasih dia susu. Tapi, Bu, Pak, siapa tahu ini adalah jawaban atas doa-doa kita selama ini, Pak. Allah memberikan kita bayi tanpa kita sadari. Bayi itu kami beri nama Sayyidah Latifah. Kamu, Nak. Kamu sumber kebahagiaan bagi kami. Bahkan ketika keajaiban itu datang, kasih sayang kami tidak pernah berkurang. Keajaiban apa, Bu? Ketika kamu berusia 5 tahun, ibu dinyatakan hamil oleh dokter. Ibu dan bapak sangat bersuka cita, Nak. Tapi anehnya, kasih sayang kami semakin besar kepadamu. Karena kami anggap kamulah sumber kebahagiaan itu. Lo itu cuma seorang anak pungut, anak angkat. Tapi lo tuh udah ngerebut semua yang harusnya jadi milik gue. Harus lo tuh sadar itu dan lo tuh pergi jauh dari kehidupan gue, lo tahu? Latifah itu kalau jam segini udah pulang dari tempat kerjanya, pasti dia udah di rumah. Dia tuh gak biasa keluyuran. Lukman, tolongin ibu ya. Ibu gak
Baik Bu, baik. Ibu tenang dulu. Saya akan segera ke sana. Ya Allah, lindungilah anak-anakku ya Allah. Aku gak mau terjadi sesuatu apapun dengan mereka. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Arman Bu. Saya teman sekolah Kikan. Sekarang juga Ibu ikut saya ya. Kita udah gak punya waktu lagi Bu. Kita harus cepet-cepet. Kalau enggak, sebelum semuanya terlambat Bu. Iya, sebentar. Kita harus cepet Bu. Sebentar. Arman. Sebentar. Ini sebetulnya kita nih mau kemana? Mau ketemu siapa? Ini mengenai anak Ibu. Kikan udah nyulik Latifah di rumah kosong yang gak jauh dari perkampungan ini Bu. Banget sih. Kenapa sih selalu aja ke Latifah? Latifah lagi. Tuh orang nyebelin banget sih dari dulu. Pokoknya satu-satunya jalan gue mesti ngabisin ke Latifah. Pokoknya dia mesti mati. Karena dia udah ngerebut semuanya yang harusnya punya gue. Ada apa, Bu? Nah, Lukman, kamu harus tolongin ibu sekarang, nak. Latifah diculik. Ibu takut terjadi sesuatu yang buruk kepada Latifah. Kikan udah nyulik dan nyakitin Latifah, Mas. Dan sekarang mereka berada di rumah kosong di ujung jalan sana. Astagfirullahaladzim. Ayo, kita segera ke sana. Ayo. Mas. Bertahun-tahun gue hidup dengan rasa iri dan dengki karena adanya lo di keluarga gue. Tapi sekarang gue gak bakalan biarin lo jadi benalu lagi di hidup gue. Lebih baik lo tuh mati. Karena gue gak mau ngeliat lo hidup bahagia sama laki-laki yang gue cintai. Allah, Kikan, istighfar, Kikan. Kamu tuh udah dibutakan sama nafsu setan. Udah menolak sama nasihat lo. Lebih baik sekarang lo nikmatin aja hari-hari terakhir lo sebelum lo ke neraka. Jangan, Kikan. Kikan, aku mohon jangan, Kikan. Jangan, Kikan, jangan. Kikan, aku mohon jangan, Kikan. Jangan lakuin itu. Sekarang waktunya lo mati. Ya Allah, aku mohon lindungilah aku, ya Allah. Jangan biarkan Kikan terluka. Jangan biarkan Kikan menyakiti aku, ya Allah. Aku mohon. Berdoa aja terus sama Allah. Semoga aja ya dia bisa bantuin lo.
Ayo kita masuk. Latifah! Ya Allah, kenapa ini harus terjadi kepada kedua anakku? Mas, potong Latifah. Biar saya nolongin. Hati-hati. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Dengan berat hati, kami harus mengatakan kalau Astagfirullahaladzim. Kikan di mana, Bu? Kamu ada di rumah sakit, Kikan. Kikan, jangan dipaksain, badan kamu masih lemah, Kikan. Iya, pelan-pelan. Kamu sabar ya, Kikan. Mungkin ini cara Allah untuk mengajarkan kita kesabaran hati. Diam kamu. Ini semua karena kamu. Kalau aja kamu gak ada di keluarga aku, ini semua gak bakalan terjadi. Ini gak ada hubungannya sama kakakmu, Latifah, nah. Jelas ada hubungannya, Bu. Semua ini gara-gara dia. Aku gak bisa terima, Bu. Aku gak bisa terima. Sabar sayang ya. Serahkan semuanya sama Allah. Allah udah atur segalanya. Hati-hati sayang.
lo ada di sini. Astagfirullahaladzim, Kikan. Gue nggak butuh belas kasihan dari lo. Pergi. Kikan, kamu jangan kayak begitu sama kakakmu sendiri. Kikan, kakak minta maaf ya. Kakak bisa ngerasain sakit yang Kikan rasain. Maafin kakak ya, Kikan. Kakak akan ngelakuin apapun supaya kakak bisa nebus kesalahan kakak. Ya. Gue nggak butuh maaf dari lo. Hidup gue udah hancur dan semua ini karena lo. Astagfirullahaladzim, Kikan. Kamu jangan bicara seperti itu, nak. Ya Allah, Latifah. Tapi kenyataannya emang kayak gitu, Bu. Kalau aja perempuan cacat ini nggak ada di keluarga kita, hidup Kikan nggak akan jadi kayak gini. Iya, Kikan. Makanya kakak minta maaf. Karena kakak tahu kakak salah. Maafin kakak ya. Kakak minta maaf yang sedalam-dalamnya. Tapi maafin kakak. Sebaiknya lo pergi dari sini. Gue udah muak lihat muka lo ada di sini. Pergi. Kikan. Ibu benerin dulu bantalnya, nak. Kamu sekarang istirahat dulu ya. Kalau perlu apa-apa, panggil ibu. Ini kakak buatin bubur buat kamu. Soalnya dari kemarin kakak perhatiin kamu makannya dikit banget. Ini mumpung masih hangat, dimakan ya buburnya. Kakak suapin. Gue gak butuh belas kasihan dari lo. Kenapa sih lo masih peduli sama gue? Ya tentu aja kakak peduli. Kamu kan adik aku. Apapun yang terjadi aku akan selalu sayang dan aku akan selalu peduli sama kamu. Enggak. Kita tuh bukan saudara. Lo bukan kakak gue. Lo itu cuma anak pungut yang diambil orang tua gue dari tong sampah. Lo gak pantas jadi kakak gue. Apapun yang kamu pikirin, apapun yang kamu bilang, aku akan selalu nganggap kamu tuh adik aku. Kan kita tuh dipertemukan sama Allah karena takdir. Kita ada di rumah yang sama dengan orang tua yang sama karena takdir, Kikan. Aku sayang sama kamu. Kakak tahu kakak salah. Makanya sekarang kakak berusaha untuk nebus semua kesalahan kakak. Kakak akan lakuin apapun buat jaga kamu. Kakak akan lakuin apapun buat lindungin kamu. Kakak akan gantiin kaki kamu, tangan kamu, dan kamu adik aku. Aku nggak tahu lagi, Mas Lukman. Aku harus berbuat apa supaya Kikan tuh tahu kalau aku benar tulus sayang sama dia. Ikhlas, Latifah. Cepat atau lambat, dia akan menyadari kesalahannya sama kamu. Aku juga percaya hal itu, Mas. Aku bener ingin dia seperti adik kecilku yang dulu. Kikan yang ceria. Aku akan korban apapun demi dia. Apapun demi kebahagiaan dia, Mas.
sorotin aja yuk. Jangan, kasihan tahu. Bantuin aja lu. Ya, kasihan banget ya. Pergi kalian, pergi. Jangan ganggu gue, pergi. Pergi, pergi. Pergi, jangan ganggu gue, pergi. Sepertinya suara Kikan, Mas. Iya, Latifah. Ayo kita ke sana. Pergi, jangan ganggu gue, pergi. Ayo pergi. Kikan, kamu gak apa-apa, Kikan? Kamu gak apa-apa. Kikan? Kikan. Kikan? Kikan. Kikan, dulu. Dengerin kakak. Mau apa lagi lo? Belum puas lihat penderitaan yang gue alamin sekarang. Lo senang kan? Lihat gue sengsara. Gak ada satu kakak pun di dunia ini yang rela ataupun tega melihat adiknya menderita. Terutama kakak. Kamu boleh membenci kakak, tapi kakak akan selalu menjaga kamu, menyayangi kamu, dan melindungi kamu. Tapi gue udah sering banget jahat sama lo, Kak. Gue gak pantas disayangin, apalagi dicintai. Setiap manusia punya hak untuk memiliki cinta dan kasih sayang, termasuk kamu. Itu adalah hadiah dari Allah. Maafin gue ya, Kak. Hanya karena rasa iri dan dengki, gue sampai hati ngehina lo, bahkan ngerendahin lo. Alhamdulillah ya Allah. Kak, gue mau ngomong sesuatu sama lo, boleh? Mau bicara apa kamu? Selama ini gue udah banyak banget bikin kesalahan sama lo. Dan sekarang izinin gue buat nebus semuanya ya, Kak. Maksud kamu, Kikan? Kakak mau kan nurutin permohonan aku? Permintaan apa? Aku mau kakak menikah sama orang yang kakak cintai. Menikahlah sama Mas Lukman, Kak. Aku yakin hidup kakak pasti bahagia. Dan satu lagi, kakak mau kan bimbing aku menjadi seorang wanita muslimah seperti kakak? Alhamdulillah. Kak, aku ingin sholat. Aku juga mau berjilbab seperti kakak. Pasti, Kikan. Pasti. Kakak akan selalu bimbing kamu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah memberikan hidayah-Mu kepada adikku.
Latifah, setelah kita menikah nanti, aku ingin membawa kamu ke Singapura. Untuk apa, Mas? Aku ingin kamu menjalani operasi kecantikan. Sekalian kita bulan madu. Aku ingin kecantikan alami yang pernah kamu miliki bisa kembali sempurna lagi. Kamu mau kan memenuhi permintaanku? Insya Allah, Mas. Aku akan berusaha untuk bisa memenuhi semua permintaanmu. Karena kelak, kamu yang jadi imam aku. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, aku sudah terlalu banyak melakukan kesalahan dan dosa besar kepadamu, ibu dan juga kakakku. Aku masih pantas mendapat maaf-Mu ya Allah. Masya Allah, Kikan, stop Mas. Kikan? Stop Mas, Kikan Mas. Astagfirullahaladzim. Kikan. Kikan. Kikan bangun. Kikan. Kikan. Kak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kikan bangun, Kikan. Kikan bangun. Kikan. Dosa adikku ya Allah, terimalah dia di sisimu dan terimalah taubatnya ya Allah. Rasulullah aja atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bapak juga nggak tahu, Bu. Sorry Bang, lihat ke ibunya kemana? Sudahlah Latifah, kamu gak usah memikirkan perkataan.